Saya mendapatkan surat negosiasi dari Gus Santri Gunung. Oh ya, beliau tidak mau dipanggil Gus. Oh mungkin maunya dipanggil Kiai ya. Ya sudah kita panggil Kiai. Kalau kita menghormati orang terus orang tidak mau, jangan kita berpikir itu terlalu tinggi. Kita pikir saja mungkin kurang tinggi. Jadi kita naikkan Kiai lah ya. Kiai Santri Gunung. Dan baru di sini santri menjadi kiai. Jadi kiai santri gunung ya nggak apa-apa lah ya. Ketika saya kirimi beliau itu surat tilang, beliau malah kirimin saya surat negosiasi. Ini saya jadi inget polisi kalau nilang terus nego gitu. Saya nggak mau dinego lah, saya nggak mau disuap lah. Maka sekarang saya mau kirim surat sita. Jadi ini nggak ada surat-suratnya ini. Mau saya tilang langsung saya sita saja ya. Dan itu mungkin suratan takdir ya. Tapi saya kasih judul surat An-Nas. Berarti ini surat terakhir. Jadi kalau dia kirim surat lagi, ya selesai ya. Begini sebetulnya, saya ingin sekali beliau itu yang mengungkap kapan Abul Qasim An-Nafat itu lahir. Jangan-jangan setelah tahun 412, di mana pengakuan Abul Abbas tahun 412 bertemu dengan Abul Qasim An-Nafat. Kalau ternyata 412 baru lahir Abul Qasimnya, apalagi setelahnya, berarti kan jelas tidak mungkin bertemu. Oh, berarti entah Abul Abbas yang keliru atau yang di bawah itu yang keliru mendengar ucapan Abul Abbas, kan begitu ya. Jadi selama belum tahu kapan lahirnya, ya tidak bisa disimpulkan. Ya, orang yang bilang jangan-jangan kan dia yang curiga. Kalau saya kan nggak curiga. Mestinya yang curiga itu cari gitu loh. Sama dengan kadang-kadang kita itu lupa dengan standar dasar gitu. Orang cari-cari nasi itu kan yang lapar gitu. Kita kipas-kipas, ngerokok, ngopi, kenyang gitu. Kok kita dipaksa seolah-olah kita yang lapar sehingga kita yang disuruh cari nasi gitu. Ya yang lapar lah yang cari nasi. Yang curiga lah yang cari bukti. Saya nggak curiga kok saya disuruh cari bukti. Kan begitu ya. Kemudian kalau misalnya kita ukur ya, seberapa mungkin Abul Abbas ini bisa bertemu dengan An-Nafat itu pada tahun 412 itu. Ada gugatan, ya mungkin negosiasi tapi bentuknya gugatan. Ketika sebelumnya saya bilang ada orang nasabah bernama Al-Omari membuat laporan atau reportase bahwa Abul Qasim An-Nafat itu wafat sebelum beliau lah. Kenapa? Karena ra'aituhu matah di Baghdad ya. Saya melihat dia itu meninggal di Baghdad. Artinya Al-Omari ini menyaksikan meninggalnya Abul Qasim. Berarti meninggal sebelum Al-Omari. Lalu kemarin kan Al-Omari saya bilang meninggalnya tahun 490. Artinya kalau misalnya 10 tahun sebelum wafatnya Al-Omari berarti 480 meninggal An-Nafat itu. Ya orang meninggal tahun 480, ya 412 sudah bisa memberikan ijazah bisa saja kalau umurnya misalnya 100 atau misalnya berapa gitu, masih mungkin saja. Bahkan Al-Omari sendiri umurnya 114 gitu ya. Apalagi misalnya melihat meninggalnya itu mungkin 5 tahun sebelumnya atau mungkin 4 tahun sebelumnya atau bagaimana. Jadi tidak menjadi ukuran itu ya. Jarak meninggalnya An-Nafat ini, jarak meninggalnya Al-Omari ini nggak menjadi patokan yang pokok sebetulnya. Hanya saja memang misalnya Al-Omari ini meninggalnya tahun 700. Ya, berarti kan lahirnya setua-tuanya setidaknya tahun 600 atau 550 lah ya. Itu sudah umur 150 atau tidak mungkin ya. Tahun 580 lah lahir. Tahun 600 tahun 700 meninggal. Berarti umurnya 120. Kalau misalnya Al-Omari dengan posisi umur 120 begitu lahir 580 wafat tahun 700 terus bilang saya melihat Abul Qasim An-Nafat wafat. Wah, kayaknya tidak mungkin. Abul Qasim An-Nafat itu
tahun 412 sudah lahir. Bagaimana bisa tahun 412 sudah memberikan ijazah, tapi wafatnya tahun 600 ke atas gitu ya. 600 ke atas, apalagi kalau Al-Omari ini melihatnya 5 tahun sebelum wafat, ngelihat Abul Abbas wafat terus dia wafat. Oh, berarti wafatnya tahun 695. 412 sudah lahir, umur berapa itu orang? Nah, itu tidak mungkin. Tapi kalau Al-Omari masih wafat di 490 masih mungkin. Apalagi semakin turun wafatnya. Al-Omarinya ternyata yang benar wafat tahun 459. 459. Kalau wafat 459, misalnya dia melihat Abul Qasim wafat 10 tahun sebelum dia wafat, berarti Abul Qasim itu wafat tahun 449. Atau misalnya mungkin 9 tahun sebelum wafatnya, berarti wafat pada tahun 450. Atau berapa gitu. Jadi tetap ukuran itu tidak mungkin melihat gitu. Maka tolak ukurnya bukan kapan wafatnya, tapi kapan lahirnya gitu. Ya, pertanyaan kemarin kan jangan-jangan Abul Qasim lahir 410 gitu. Sehingga 412 sudah memberikan ijazah, tidak mungkin. Ya itu kan jangan-jangan. Inilah bedanya. Anda yang curiga, Anda yang mempertanyakan, maka Anda yang mencari jawabannya. Saya nggak mempertanyakan. Saya anggap reportase Abul Abbas benar. Dan reportase di bawahnya Abul Abbas yang mengatakan Abul Abbas berkata begitu ya juga benar. Karena itu sama jalurnya dengan yang kitab yang Al-Hufadnya Al-Dhahabi, itu persis orang-orangnya. Sampai Abul Abbasnya itu persis semua ke bawah. Ya, kalau orang ini bermasalah di sini, berarti di sono juga bermasalah, kan begitu. Kalau kita bicara sanad ya, karena jarh wa ta'dil seseorang adalah nyala kesikohannya dan sebagainya itu sama. Dan setiap hadis yang ada riwayat orang itu, maka hadis yang lain pun menjadi sama nilainya. Jadi begitu. Jadi logikanya sederhana saja. Kalau Anda yang curiga, Anda yang membuktikan. Kalau saya kan enggak. Apalagi kalau sampai menuduh, bahasanya wah ini tidak mungkin benar. Itu kan sudah tuduhan namanya. Sudah iddia, maka harus ada bayinah. Kalau mempertanyakan, maka cari jawabannya. Kan begitu ya. Karena kalau saya tidak mempertanyakan posisinya, saya tidak meneliti, ya cukup menunggu saja bagaimana orang menyampaikan secara utuh. Saya ingat bahasanya Gus Romel itu. Saya masih ingin sedikit bermain-main. Mungkin saya lebih tua sehingga lebih hati-hati mendengar omongan orang itu. Saya mungkin lebih punya pemaknaan yang berbeda gitu ya. Begitu saya gunung. Allahumma tidak ada sambil